Halo, kelas 5. Hari ini kita belajar PKN kelas 5 semester ganjil. Materi yang kita dalami adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak kami, baru saja tadi kamu dengarkan lagu Garuda Pancasila. Bahkan sudah sering kita dengar. Selama ini Bapak Gultom, kalau memimpin lagu di depan, kita dengan semangat menyanyikannya. Bagaimana anak-anak kami? Semangat ya? Oke, kita mulai. Kemudian kita mau mencoba mendalami nilai-nilai sikap yang terdapat dalam setiap sila-sila Pancasila. Nilai sikap yang terdapat dalam ketuhanan yang Maha Esa, nilai sikap yang terdapat dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai sikap yang terdapat dalam persatuan Indonesia, nilai sikap yang terdapat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai sikap yang terdapat dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang akan kita dalami. Oke, kita mulai juga. Anak-anak kami yang baik. Nah, sila pertama tadi kan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu pun sudah sering kita sebutkan. Mulai kita dari TK sampai ke kelas 5 sekarang. Coba sebutkan isi dari Pancasila. Kita sudah tahu kan? Sekarang, satu, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam nilai sikap ketuhanan yang Maha Esa ini, ada beberapa saya kasih pandangan ya. Yang pertama, yang perlu kita sikapi sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bahwa warga negara Indonesia itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Ya kan? Kemudian kalian kan sudah tahu agama-agama yang diakui di negara kita. Nah, coba nanti masih ingat kan agama apa saja? Karena kalian sudah kelas 5, saya harap sudah tahu semua itu. Kemudian ada juga di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu sikap yang terkandung di dalamnya, kita harus saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, jadi kita menghormati agama orang lain. Seperti kalau ada orang yang sedang bersembahyang, walaupun kita beda agama, ya kita nggak boleh ribut. Kita harus menghormati mereka itu. Kemudian kalau ada perayaan hari besar, kita boleh menjabat tangan mereka itu, lalu kita ucapkan selamat. Contohnya, pas perayaan Idul Fitri bagi agama Islam, katakanlah, selamat Hari Idul Fitri, begitu. Kemudian nilai sikap yang terkandung lagi di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu, yaitu kebebasan dalam menjalankan ibadah. Walaupun tadi ada beberapa agama diakui di Indonesia itu, jelas kita tahu bahwa kita agama yang diakui itu bebas melakukan ibadah tanpa ada ancaman-ancaman. Ya, jadi ada tadi tiga sikap yang saya sudah sampaikan yang sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut ya. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
nilai-nilai sikap apakah yang terkandung di dalam sila kedua ini? Nah, anak kami tentu tadi kalau dia sila yang pertama lambangnya kan bintang. Kemudian kalau sila kedua ini kan lambangnya adalah rantai emas. Lalu sikap-sikap yang terdapat di dalam sila kedua ini yang sesuai ya. Nah, setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat. Ya, persamaan derajat. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang satu dan orang lain. Sama derajatnya di negara kita ini. Ya, sama derajatnya itu, sama-sama warga negara Indonesia. Kemudian mempunyai bahwa kita juga memiliki persamaan dalam kewajiban. Warga negara Indonesia mempunyai persamaan dalam kewajiban. Apa kewajiban seseorang warga negara Indonesia? Yaitu juga sama untuk semuanya itu, warga negara Indonesia itu. Nah, yang berikutnya, bahwa nilai sikap yang terdapat di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Sama hak kita dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Itu ya. Lanjut. Lalu pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, di situ lambangnya adalah, pada anak kami tahu? Ya, pohon beringin. Pohon beringin itu di bawahnya begitu rindang untuk tempat berkumpul, bisa nyaman. Lalu kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita sama-sama perangi diskriminasi dan sikap rasis. Mari kita sama-sama bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah itu diskriminasi? Diskriminasi itu merupakan sebuah sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan ketidakadilan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok kepada individu dan kelompok yang lainnya. Nah, itu harus kita jauhkan itu. Kita perangi yang seperti itu. Ya. Berbagai macam contoh diskriminasi contohnya. Diskriminasi dalam ras. Membeda-bedakan warna kulit, nggak boleh. Diskriminasi warna kulit nggak boleh. Kemudian diskriminasi gender. Aku laki-laki lebih kuat, nggak boleh gitu, sama derajat kita, ya sama, bahwa kita mewujudkan kesejahteraan keadilan bersama. Kemudian kita juga nggak boleh melakukan diskriminasi fisik, diskriminasi kepintaran. Kita kawani pintar-pintar aja, nggak boleh gitu nak. Semua ditemani. Kemudian diskriminasi agama, apalagi ini nggak boleh. Kita harus mengakui agama dia ke Indonesia itu kita hormati. Begitu juga diskriminasi dalam umur, tidak boleh itu, ya nak ya. Contoh diskriminasi yang mungkin bisa dilakukan seseorang, contohnya di dalam keguruan. Seorang guru yang membeda-bedakan antara murid yang pintar dan yang kurang pintar, itu adalah contoh diskriminasi, dan ini nggak boleh dilakukan oleh siapapun, tidak boleh. Ya harus samakan, yang pintar, yang bodoh, sama di mata guru itu. Ya. Kemudian, apa itu sikap rasis? Sikap rasis itu, yaitu sikap membeda-bedakan sesama orang berdasarkan warna kulit, rambut, suku, agama, ras, dan sebagainya. Jadi, agak mirip diskriminasi dan rasisme. Itu sikapnya membeda-bedakan. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Maka apakah sikap yang cocok sesuai dengan persatuan Indonesia itu? Nah, ini dia. Makna dan nilai menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu dengan menerapkan sikap cinta tanah air. Nah, ini satu.
Harus seperti inilah sikap yang sesuai. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, ini lagi satu lagi, bagus. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi kita harus akui berbeda-beda tapi tetap satu. Harus seperti itu kita. Jadi, jauhkan rasisme, jauhkan diskriminasi, oke? Itu. Lalu yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap apakah yang sesuai dengan sila keempat ini? Nah, anak-anak kami, setiap warga negara punya kedudukan yang sama. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Nah, lihatlah gambar itu. Ada musyawarah untuk mengambil satu mufakat. Ya, semua berhak mengeluarkan pendapat dan harus dihargai untuk mencari yang lebih baik. Nah, pendapat yang lebih baik. Kemudian, hendaknya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kepentingan negara dan masyarakat itu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Itu maksudnya, itu sikap sesuai dengan sila keempat. Kemudian lagi saya tambahkan, warga negara Indonesia sebaiknya mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Jadi tidak boleh kita semena-mena memutuskan satu keputusan kalau di tempat yang mengambil satu keputusan yang baik, harus kita rapatkan dulu supaya betul-betul mantap hasilnya. Oke. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah yang cocok sikap kita dengan sila kelima ini? Ya, kalau tadi sila keempat kan lambangnya adalah kepala banteng. Maka sila kelima lambangnya apa? Ingat? Apa itu coba? Ya, padi dan kapas. Apakah yang sesuai sikap kita dengan sila kelima ini? Nah, ini kira-kira menggambarkan supaya kita menghindarkan diri dari sifat boros. Tahu boros kan? Menghambur-hamburkan sesuatu tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu boros itu. Boros air, boros makan, boros buku, boros yang macam-macam lah. Itu tidak boleh. Bertentangan itu dengan sila kelima. Jadi kita harus menghindari sifat boros, lalu kita hindari juga perbuatan merugikan kepentingan umum. Ya, gitu kita hindari itu ya. Lalu bagaimana yang sebenarnya supaya sesuai dengan sila kelima itu? Yaitu kita harus adil terhadap sesama. Itulah yang cocok. Adil terhadap sesama. Baru hormati hak orang lain. Nah, udahkah kau hormati hak orang lain? Atau kadang-kadang kau sepelekan mungkin ya. Nah, ini ditekankan dalam sila kelima ini, hormati hak orang lain. Ya, seperti zaman sekarang ini banyak orang-orang yang punya posisi korupsi, diambil hak orang lain. Apalagi sekarang ini sedang berjalan bansos-bansos itu, ya berikan saja apa yang sudah ditetapkan dari pusat, sampaikan ke orangnya. Tidak usah dikorupsi, karena kita menghormati hak orang lain kalau seperti itu. Baru yang berikutnya adalah kita harus tolong-menolong, dan kemudian kita harus hargai orang lain, biarpun dia, siapapun dia dan agama apa dia, suku apa dia, harus kita hormati dan hargai orang lain itu. Itulah anak-anak kami, 5 sikap yang diharapkan sesuai dengan isi dari Pancasila, sila ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana anak-anak kami? Sudah cukup jelaskan? Baiklah. Tentu ada tugasmu. Dari penjelasan saya tadi, maka kamu harus satu, gambarkan lambang sila Pancasila itu. Gambarkanlah kelima lambang sila Pancasila itu ya. Dari bintang, kemudian rantai emas,
kemudian pohon beringin, kemudian kepala banteng, kemudian padi dan kapas. Gambar itu. Lalu setiap gambar tuliskan di sampingnya sikap-sikap yang sesuai dengan setiap lambang tadi itu yang sudah Pak Gultom jelaskan tadi. Nah ini contohnya. Ini kan gambar bintang, tuliskanlah seperti ini. Apa sikap sesuai tadi dengan sila pertama tadi itu. Gambar lagi di bawahnya rantai emas, kemudian tuliskan sikap sesuai di sampingnya itu. Dan sila ketiga, pohon beringin, tuliskan sikap sesuai dengan sila yang ketiga itu. Begitulah dengan yang keempat, kepala banteng dan padi dan kapas. Dan saya ingatkan, setiap lambang itu, sikap yang sesuai dengan lambang itu adalah tuliskanlah 2 saja. 2 ya. Jadi 2, contohnya bintang, buat sikapnya yang 2 sesuai dengan sila keturunan Maha Esa. Begitu seterusnya, 2 untuk kemanusiaan, 2 untuk Persatuan Indonesia, 2 untuk kepala banteng, dan 2 untuk padi dan kapas. Jelaskan anak-anak kami, baik, kita harus kerjakan supaya kita menjadi anak yang betul-betul dibanggakan oleh orang tua, juga oleh gurumu, lagi di hadapan Tuhan. Oke? Nah, kerjakanlah itu. Kemudian, semangat belajar muridku sekalian. Thank you.